saudara pada ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama sama-sama kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tinggi. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasal 37, maka ada beberapa perabot yang dibuat. Tabut perjanjian, saudara, meja roti sajian, dan membuat kandil, saudara. Ya, kalau kandil pure atau murni dari emas, ya, emas murni. Tetapi perabot-perabot yang lain adalah bahan yang dibuat dari kayu lalu kemudian disalut dengan emas, ya saudara, seperti meja roti sajian dan apa yang kita baca tabut perjanjian itu dibuat dari kayu kemudian dilapis emas, ya saudara, itu dibungkus sama emas murni. Seperti itulah perabot-perabot itu dibuat, saudara. Yang kita mau lihat adalah yang saya tertarik adalah bahan kayu ini, saudara. Saya percaya bahan kayu yang dipakai, yang Tuhan tentukan, itu bukan bahan kayu asal-asalan, ya, tetapi bahan kayu yang memang bagus, saudara, pilihan, ya. Kalau saudara lihat dalam ayat ini, ayat yang pertama, Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, ya, dari kayu penaga. Kita kurang familiar sama kayu penaga. Tetapi kayu penaga ternyata kalau sudah baca dalam teks bahasa Inggris, maka itu dipakai kata akasia wood, ya, pohon akasia. Akasia kita lebih mengenal, saudara, akasia, ya. Yang saya tahu, saudaraku, kalau akasia yang banyak tumbuh, dulu di sekolah saya ada pohon akasia yang suka meruel gitu loh, saudara. Ya, sama ada bunga yang berjatuhan, kecil-kecil. Tapi kalau akasia yang di padang gurun, saudara, ada beberapa jenis akasia. Dan saya membayangkannya akasia ini adalah akasia yang ada di padang gurun, ya saudara. Akasia itu adalah pohon berduri, ya saudara. Yang saya tahu pohon akasia kalau di Indonesia kurang berduri, saudara. Pohonnya kasar saja, kulitnya itu kasar, ya. Tapi kalau yang di padang gurun itu, ya, yang jerapah kalau di Afrika itu suka makanin daun-daunnya, saudara, itu dia berduri, saudara. Dia berduri, akasia itu berduri. Ternyata pohon ini yang dipakai, Bapak Ibu saudara, pohon akasia yang dipakai untuk membuat perabotan untuk bait Allah. Pohonnya bagus, ya, pohonnya bagus, kayunya bagus, ya, kekeringannya bagus, ya saudara. Kandungan dalam airnya sedikit, Bapak Ibu saudara, itu yang saya lihat tadi, saya pelajari, dan tumbuhnya gampang. Tetapi yang lemah, yang kurang dari pohon akasia itu, saudara, dia berduri, ya, dia berduri, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, bagaimana kemudian pohon ini ketika dia ingin dipakai untuk menjadi sesuatu benda yang mulia, benda yang berharga, untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan, saudaraku, yang boleh dibilang seperti itu, Bapak Ibu saudara, maka harus dipangkas dulu tuh, saudara, kulit luarnya. Harus dibuang dulu tuh, saudara, duri-durinya. Nah, berapa banyak kali kehidupan kita, saudaraku, kehidupan kita nggak beda sama akasia sebetulnya. Ya, satu hal yang pertama yang kita ingat, yang kita harus tahu, Tuhan memakai hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tuhan memakai hidup saya dan saudara, ya. Tetapi hal yang kedua yang selanjutnya yang kita harus perhatikan adalah bagaimana kita harus ngalamin dulu tuh prosesnya Tuhan. Kita nggak boleh bilang bagi Tuhan pakai saya, tapi ya inilah saya. Tuhan pakai saya, tapi ya ini saya, Tuhan. Ya, ini apa adanya saya. Iya, Tuhan mau terima, tetapi saudaraku, izinkan Tuhan memproses hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Ada duri-duri yang tumbuh. Duri itu sifatnya untuk melindungi diri. Ya, duri itu memang sifatnya untuk melindungi diri. Tetapi Tuhan nggak mau, saudara. Ini pohon akasia ini, saudaraku,
yang dalam bahasa Indonesia disebut penaga, ini harus dipotong, dipapas dulu, diproses dulu, dibuang kulit luarnya, nggak cukup diperatakan lagi, harus dibuang duri-durinya, saudara. Nah, proses inilah, saudaraku, yang tidak mudah. Proses inilah yang tidak gampang sesungguhnya. Ya. Dan proses ini yang seringkali orang nggak suka. Ya. Kita mau dipakai Tuhan, tetapi seperti apa yang ada sama kita, nggak bisa. Percayalah saudara, nggak bisa. Tuhan nggak bisa pakai saudara kalau apa? Kalau kayu penaga itu nggak mau dibuang duri-durinya, akhirnya apa? Istilahnya digeletakin itu kan. Kayu itu akan digeletak. Tuhan hanya mau memakai setiap orang-orang yang mau ngalamin prosesnya Tuhan. Ada amin, saudara. Karena nggak mungkin bisa, saudaraku. Lalu kemudian orang ketika orang ingin mendekati tabut perjanjian, imam mau mendekati tabut perjanjian, ketika orang mau mendekati yang namanya tabut meja sajian, saudara, pinggirannya itu duri-duri, ngelukai. Dan berapa banyak kali akhirnya saudara, ketika kehidupan kita nggak mau diproses sama Tuhan, akhirnya apa? Kita melukai orang. Orang datang sama Tuhan bukannya dapat berkat, bukannya dapatkan sesuatu, tapi apa akhirnya? Ketemu sama saya, orang terluka sama saya. Orang ketemu sama saudara, terluka sama saudara. Apakah itu lewat perkataan, lewat sikap, lewat banyak hal. Ngerasain sih hadirat Tuhan, tapi nggak bisa salah. Pas muternya salah, terluka. Orang nggak hati-hati, terluka. Ini sudah, ya. Sebetulnya banyak kayu yang dipakai, tetapi saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan pilih akasia. Tapi yang saya dapatkan itulah kehidupan yang mau diproses. Itulah kehidupan yang sebetulnya nggak menarik buat orang lain. Akasia itu jarang dipakai sama orang, sudah. Ya, kalau saudara lihat waktu pembangunan Bait Allah, akhirnya apa? Salomo lebih tertarik memakai kayu aras Libanon yang gede-gede, pohon pohon yang besar sekali itu, sudah. Kalau saudara ke Kanada dan New Zealand, saudara, saya pernah lihat pohon yang gedenya gede banget, sudah. Dari sini ke situ keliling lingkarannya besar sekali. Itu kayu-kayu bagus, itu kayu-kayu mahal, itu kayu-kayu berharga, itu kayu-kayu yang sekarang katanya kayu-kayu seperti itu aras Libanon zaman dulu aja sudah nggak ada lagi, Tapi kenapa Tuhan mau pakai kayu yang begini, kayu yang duri-duri, yang nggak terlalu besar ini kayu, ya nggak istimewa kayu yang susah diproses sebetulnya. Kenapa? Dia tumbuh lalu banyak cabangnya. Kalau kayu aras Libanon, saudara, kayu aras Libanon ini kayunya kayu lurus, kayak jati itu, sudah. Kayu-kayu lurus, enak, prosesnya gampang, dapatnya juga maksimal gitu. Ya, dapat batang lurusnya, lebarnya, itu kan kayu begitu, saudara. Kalau kita mau pakai, ini mah dia paling cuma tinggi segini, lalu udah bercabang-cabang. Susah, tapi Tuhan mau pakai. Ada amin, saudara. Tuhan mau pakai. Kehidupan kita tuh Tuhan mau pakai. Orang lain mungkin nganggap kita apa, tapi Tuhan mau pakai. Tapi tetap aturan mainnya tetap berlaku. Apa itu? Proses. Dibuang duri-durinya, diluruskan dulu, saudara. Gak bisa, ya, gak bisa. Tuhan mau pakai kita, tapi kita bilang, ya ini Tuhan saya. Kalau mau pakai, ya.
Udah memang begini adatnya saya, udah begini sifatnya saya, udah begini karakternya saya. Saya itu memang kayak gini Tuhan, memang begini dari dulunya. Udah, tapi tiap-tiap kita punya sifat dasar. Tiap-tiap kita punya karakter, ada karakter bagus, ada karakter buruk. Dan ini yang Tuhan lagi mau proses. Izinkan Tuhan proses. Kalau saya dan sudah mau diproses masuk dalam proses Tuhan, nanti kita menjadi perkakas-perkakas yang mulia seperti ini. Ada amin saudara. Kita jadi perkakas-perkakas yang mulia, ya. Kita bukan cuma jadi tiang, kita bukan cuma jadi patok, ya. Kita bukan cuma jadi penyangga-penyangga, tapi apa? Kita jadi alat yang mulia. Satu kata kuncinya apa? Proses. Izinkan Tuhan dengan segala caranya memproses kehidupan kita. Ya, Tuhan banyak memproses hidup saya. Ya saudara, Tuhan banyak memproses hidup saya. Tuhan banyak membuang. Ya, banyak yang dibuang. Ya. Banyak yang harus dibuang dari hidup kita. Banyak yang harus dibuang. Tuhan tolong kita saudara. Bagian yang selanjutnya, saudaraku, bagian yang selanjutnya kalau saudara melihat, ya, dari ayat pertama ini, saudaraku, sama-sama kita baca lagi, saudara, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnya lah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya bingkai emas keliling. Ini tabut perjanjian atau tabut perjanjian ini saudara, ini sebuah benda yang memang beda daripada yang lain. Tetapi bukan itu saudaraku yang saya mau sampaikan, ya. Tapi yang membuat ini beda, ini membuat istimewa adalah bagaimana kemudian Tuhan berhadiratnya tuh di tabut perjanjian ini. Tuhan berhadiratnya tuh di tabut perjanjian ini. Dan tabut perjanjian ini bicara tentang sesuatu yang harus ada dalam hidup saya dan saudara, seperti meja roti sajian, ya. Tabut perjanjian itu tuh harus ada, saudara. Makanya kalau saudara baca dalam ayat yang ketiga, dibuat gelang-gelang emas pinggirannya itu, saudara. Supaya apa? Tabut perjanjian itu bisa dibawa kemana-mana, Dan hadirat Tuhan tuh harus dibawa sama kita dimanapun kita berada. Ada amin saudara. Hadirat Tuhan tuh nggak boleh ditinggal. Hadirat Tuhan tuh kalau kita lagi keluar kota, ya saudara, nggak boleh ditinggal. Hadirat Tuhan tuh harus kita bawa. Kita lagi ke Bandung, kita harus bawa hadirat Tuhan. Ada amin saudaraku. Kita harus bawa tuh, bangun persekutuan dengan Tuhan, itu seperti itu saudara. Tapi yang membuat istimewa adalah ketika kita baca, saudara, apa yang ada di dalam tabut perjanjian itu. Ibrani pasal yang ke-9, kalau saudara melihat, Ibrani pasal yang ke-9, saudaraku. Ayat yang keempat, Bapak Saudara. Ya, ayat yang keempat saja saudara, kita baca sama-sama. Sama kita baca saudara. 1, 2, 3. Di situ terdapat mezbah pembakar ketupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan kulit-kulit emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh batu yang tertuliskan. Ini saudara, ya. Saya sangat diberkati sekali saudaraku dengan apa yang ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang keempat, bahwa setiap kita harus memiliki yang namanya meja roti sajian. Karena ini bicara tentang bait Allah, ya, kemah suci, ya. Kemah suci kalau saudara masuk di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, kita adalah bait Allah. Ada amin saudaraku.
Hidup kita ini adalah bait Allah. Kita bukan berbicara tentang bait Allah yang seperti itu, ini tempat gedung ini, bukan. Tetapi bagaimana di dalam bait Allah itu harus ada yang namanya kolam pembasuhan, korban bakaran, mesbah dupa, meja roti sajian, kaki dian. Itu siapa? Kita yang harus menyimpan. Ya, harus ada dalam hidup kita itu terang. Kaki dian itu tuh harus ada. Hidup kita jadi terang bagi banyak orang. Ada amin, saudaraku. Meja roti sajian, saudara, bagaimana hidup kita ini harus selalu ada firman yang tersedia. Firman itu selalu tersedia tiap-tiap hari, nggak boleh kosong ini meja. Dan salah satunya yang kita sedang bahas adalah tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu bicara tentang apa? Tentang kehadiran Allah, tentang kehadiran Allah. Bagaimana kehidupan kita ini harus membangun, harus menghadirkan Allah tiap-tiap hari dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Setiap pagi seperti ini ya. Kita sedang membangun hubungan sama Tuhan. Kita sedang menghadirkan Allah. Kita sedang menyediakan, saudaraku, tabut perjanjian itu, supaya Allah berhadirat dalam hidup kita tiap-tiap hari, tiap-tiap. Dan orang yang memiliki tabut perjanjian inilah yang kita lihat ya. Ayat yang keempat mengatakan, ya saudara, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Ya, Tuhan suruh sama Musa, ya, buli-buli emas, ya, ada buli-buli, ya, ada buli-buli, saudara, buli-buli emas, ditaruh mana di dalam, dan buli-buli ini taruh di dalam peti perjanjian sebagai peringatan. Artinya apa? Orang yang memiliki tabut perjanjian, orang yang memiliki hadirat Tuhan, orang yang suka membangun, menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengalami bukan cuma tentang hadirat Tuhan, perasaan senang, perasaan gembira, perasaan sukacita, bukan cuma perasaan. Hadirat Tuhan itu bukan cuma tentang bicara tentang perasaan, tetapi bicara tentang hadirat Tuhan, itu juga bicara tentang apa? Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Buli-buli emas berisi mana itu, saudara, ini menjadi peringatan bahwa tiap pagi bangsa Israel ketika mereka bangun tidur, mana itu sudah turun tersedia buat mereka. Ada amin, saudara. Di padang gurun di mana sulit mereka cari makanan, tetapi tiap pagi sebelum mereka bangun, ada mana yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Amin, saudara. Di situ berbicaranya apa, saudara? Bahwa kita harus memiliki tabut perjanjian, karena orang yang memiliki tabut perjanjian pasti memiliki buli-buli berisi mana ini. Bicara apa ini? Bicara tentang pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari buat saya dan saudara. Nggak salah, saudara, kalau saya berdoa tiap doa berkat, saya bilang bahwa kita tidak mencari berkat, tetapi kita mengumpulkan berkat. Ada amin, saudara. Ya. Kita bukan mencari berkat, loh, saudara. Itu iman kita. Dan saya mau sampaikan itu, impartasikan sama saudara, supaya dalam hidup ini, saudara, di otak kita, di hati kita, di iman kita, kita bukan berbicara tentang mencari berkat, karena berkat itu Allah sudah sediakan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Nah, Israel itu tidak mencari mana, Israel itu mengumpulkan mana. Beda. Mengumpulkan dan mencari itu beda. Saudara tahu lah artinya, sangat jauh sekali. Bukan tipis, bukan beti, saudara, tetapi bedanya lebar sekali. Ya, bela, ya, bukan beti. Bedanya lebar, bedanya besar sekali. Nah, ini saudara. Oh, saudara, ternyata hadirat Tuhan tuh, saudaraku, enggak cuma perasaan senang, perasaan gembira. Kalau kita lagi ada dalam hadirat Tuhan, getar-getar, aduh, lalu kemudian setelah selesai doa, kayak itu hati itu tenang, aduh, damai, kayak ada es dia. Bukan cuma itu, ya, betul, ada perasaan-perasaan seperti itu. Ada sukacita, ada damai, ada nangis tapi sukacita, ya, saudara. Itu yang kita rasakan, bukan, sudah. Kita nangis tapi nangisnya bukan nangis sedih gitu. Nangis, aduh, menikmati sesuatu yang orang bilang kayak orang edan. Tapi saya mau bilang, hadirat Tuhan bukan cuma membawa kita pada perasaan-perasaan main permainan perasaan, bukan. Ya, orang memiliki hadirat Tuhan, di dalamnya dia juga memiliki apa itu, saudara? Satu paket. Dia memiliki buli-buli emas yang berisi mana. Ini bicara apa? Pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. Pasti Tuhan sediakan buat saya dan saudara.
nggak mau kenal apapun, nggak ngerti mau kayak apa hidup kita. Mau kita ada dimanapun, bangsa Israel itu ada di padang gurun, saudaraku. Semuanya kering kerontang, nggak ada apa-apa. Nggak peduli. Karena kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun juga, saudara. Tapi intinya apa? Adakah kita sudah memiliki tabut perjanjian itu? Hadirat Tuhan itu kita bangun tiap-tiap hari dalam hidup. Yang kedua, kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, di situ ya, dalam perjanjian tersimpan buli-buli emas berisi mana. Dan yang kedua apa, saudaraku? Tongkat Harun yang pernah bertunas. Apa ini bicara tentang tongkat Harun yang pernah bertunas? Ini bicara tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Ini sesuatu yang sudah tidak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil. Nah, kalau bicara ini bicara tentang mujizat. Mujizat itu bisa menghadirkan sesuatu yang dari yang tidak ada menjadi ada. Ada amin, saudara? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada amin, saudara? Itulah mujizat. Bagaimana bisa tongkat Harun, saudara? Dulu, saudara, dikumpulin semua tongkat, ya, pemimpin-pemimpin bangsa Israel disuruh kumpulin, taruh dalam satu kemah, saudara, dan dibiarin satu malam kalau nggak salah. Lalu dilihat, Tuhan bilang begini, siapa yang tongkatnya bertunas? Tongkatnya sudah mati, sudah dipotong, sudah digunakan bertahun-tahun, berpuluh tahun, udah nggak mungkin bisa hidup. Kita mungkin sedang menghadapi satu situasi yang seperti itu. Sudah nggak mungkin. Sudah matinya tahunan, sudah tidak tumbuhnya tahunan. Udah nggak mungkin. Tapi bukankah kita menyembah Allah yang Maha Kuasa, saudara? Yang baginya tidak ada perkara yang tidak mungkin. Yang baginya segalanya mungkin. Ada amin, saudara? Dia banyak mengalami yang tidak mungkin dari Tuhan. Dan saya percaya juga bukan cuma saya, tapi saudara kita semua juga sudah mengalami banyak hal yang tidak mungkin. Tuhan buat jadi mungkin. Ada amin, saudara? Yang tidak mungkin, yang sulit yang dimana otak sudah mentok. Percayalah, saudara. Kita bukan menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin, saudara. Untuk melakukan sesuatu, dia tidak usah bekerja. Dia bekerja itu pada waktu kapan? Dia bekerja itu pada waktu dia menciptakan saya dan saudara. Pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa. Adam, ketika dia menciptakan manusia, tangannya bekerja. Tangannya ambil segumpal tanah, dibentuk. Tapi waktu dia menciptakan segala sesuatu alam semesta raya ini, dia hanya berfirman. Dia berfirman, jadi, maka semuanya jadi. Ada amin, saudara? Dia nggak perlu pakai tangannya, dia cukup berfirman. Saya bukan lagi menghibur saudara, tidak. Tapi kita mau kembali lagi diingatkan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil sesungguhnya. Masalahnya adalah apa? Menjadi mustahil ketika apa? Ketika kita tidak memiliki tabut perjanjian. Ketika kita kehilangan tabut perjanjian, maka kita juga tidak memiliki tongkat Harun itu. Kita tidak memiliki tabut perjanjian, kita kehilangan buli-buli emas yang berisi mana. Tahukah saudara harga yang harus kita bayar ketika kita mengabaikan hadirat Tuhan? Karena terlalu banyak anak Tuhan gak peduli sama hadirat Tuhan. Saya bersyukur saudara peduli sama hadirat Tuhan. Saya bangga sama saudara karena saudara belajar membangun hadirat Tuhan tiap-tiap hari. Saudara belajar memastikan bahwa hari ini harus ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Hari ini saya nggak mau jalan sendiri, harus ada Tuhan yang melindungi saya, menyertai saya. Tahukah saudara, harga untuk sebuah ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita mahal.
Ketika ada banyak orang-orang anak Tuhan yang nggak peduli, nggak tertarik bicara hadirat Tuhan, tuh nggak tertarik, maaf ya. Bicara hadirat Tuhan, apa sih? Kayak barang aneh, kayak barang yang apa sih bagusnya? Apa? Ya kok sedih sudah. Kalau anak Tuhan diajak, ayo doa pagi, ayo apa? Nggak ada ketertarikan. Nanti ketertarikannya kalau sudah nggak bisa, udah nggak berdaya. Kalau sudah tangan yang sebelah udah nggak bisa gerak, ya mulut udah bengkok, baru jangan gereja, untuk maaf, untuk kuat, sehat, untuk ada waktu. Tuhan kayak apa sih? Tuhan kayak bikin risih. Ke gereja minggu saja juga, kayak berat. Itu juga sebulan sekali juga, ya perjamuan bisa jalur ampun. Minta ampun sama Tuhan. Kayaknya kalau bicara ibadah gereja ulang butuh apa nih? Nggak ada butuhnya, saudara. Enggak. Ibadah itu membangun hubungan kita sama Tuhan. Ibadah itu keuntungannya buat saudara. Ibadah itu tuh saudara yang nikmati keuntungannya. Kalau ada tabut perjanjian, tuh siapa yang diuntungkan? Ya orang itu yang diuntungkan lewat tabut perjanjian itu, bukan tetangganya, bukan pendetanya. Betapa mahalnya, saudara, yang saya katakan, betapa mahal harga yang harus kita bayar ketika kita tidak memiliki tabut perjanjian itu. Pemeliharaan Tuhan, buli-buli yang berisi mana ini, buli-buli emas berisi mana ini, kita nggak miliki, kita nggak punya. Artinya apa? Artinya hari ini kita bukan mengumpulkan, tapi kita mencari berkat. Kalau bicara mencari, ya udah rebutan. Karena kalau disediakan, bukan mencari mengumpulkan, berarti itu dispesialkan sama kita. Kayak saudara, ya kondangan, tapi saudara keluarganya ini udah bilang sama saudara, kau belum usah antri, ya, belum usah antri. Kau langsung mancing bening ke meja keluarga, tapi belum usah antri, kayak gitu. Tapi belum usah antri, mancing bening keluarga, ya. Dulu kita tinggal mancing bang, enak dong saudara. Daripada saudara antri di balap, paling disalip. Dapat sih dapat, cuman ya belum pasti gitu. Bisa jadi yang di depan itu waktu saudara datang udah habis. Yang ketiga, kalau saudara melihat ya, saudara, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Kehidupan kita memiliki tabut perjanjian, kita akan memiliki 3 hal ini. Yang terakhir adalah loh-loh batu yang bertuliskan. 2 loh batu ini, firman Allah ini, jadi perjanjian Allah itu melekat dalam hidup. Dan kalau firman Tuhan, kalau kita bicara tentang firman Tuhan, ya Daud pernah bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Artinya begini saudara, kehidupan kita mau di tengah-tengah dunia lagi gelap sekalipun, tapi ada terang Tuhan yang menyinari saya dan saudara. Amin saudara. Ya, orang lagi nggak tahu, orang lagi nggak ngerti jalan kemana, ya aduh gelap. Kalau orang lagi gelap tuh jadi nggak tahu jalan, saudara. Ya kan? Orang kalau lagi dikuasai sama gelap, orang lagi nggak tahu jalan. Aduh. Orang yang punya terang, dia tahu jalan kemana. Dia punya kepastian dalam.
Benar sih, langkahnya nggak bebas, tapi dia tetap punya kepastian. Ada tuntunan Tuhan. Dia tidak akan celaka karena kegelapan. Dia tidak akan kesasar karena kegelapan. Dia tetap akan mencapai tujuannya. Destiny apa? Ya, saudara. Dia akan tetap ketemu sama destiny. Rancangan Tuhan yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan. Dia nggak akan kehilangan rancangan Tuhan yang sempurna. Dan kalau kita ya sudah, ya, kayaknya bosan kalau sudah dengar hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, doa. Cuma itu sudah yang bikin saya kuat sampai hari ini, teman. Yang bikin saya bisa, yang saya nggak mungkin bisa lakuin, jadi saya bisa lakuin ya karena itu. Saya yang nggak mampu, jadi dimampuin ya karena itu juga. Hadirat Tuhan itu hebat. Kita punya hadirat Tuhan. Kita punya segala-galanya sudah. Ini kayak hadirat Tuhan. Kau bangun tidur, ya saya ajar, jangan pegang HP dulu, lihat dulu. Udah, bangun tidur yang pertama yang kau harus cari Tuhanmu dulu sudah. Bagian ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Tapi kau ada niat untuk ketemu sama Tuhan. Jangan buka HP dari WA, IG, Facebook, Live. Udah duduk dulu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Ya saudara, engkau datang dulu menghampiri Tuhan, sembah Tuhan. Indah hidup kita dibuat indah sama Tuhan. Jadi waktu kita jalan, saudara, pemeliharaan Tuhan sudah tersedia. Ada amin, saudara. Mujizat Tuhan sudah tersedia. Ya, apalagi ada terang Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mari kita menyembah Tuhan.